Halo, assalamualaikum. Oke, kali ini aku bakal sharing mengenai tipe data di Python. Jadi di Python itu ada banyak banget tipe data, mulai dari numerik, string, boolean, list, tuple, dictionary, sama set. Mungkin beberapa dari kalian ada yang masih baru nih atau baru dengar mengenai tipe data list, tuple, dictionary, juga set. Jadi untuk kali ini kita bakal belajar mengenai apa semua itu, sama sekali langsung praktek melalui Google Colab. Jadi buat kalian yang baru pertama kali pakai Google Colab, bisa langsung gunain Google Colab aja di collab.research.google.com. Tapi disarankan untuk mempunyai akun Gmail terlebih dahulu, jadi akan memudahkan kalian dalam penyimpanan file collab-nya, jadi akan masuk ke Google Drive kalian. Oke, yang pertama itu ada tipe data numerik. Jadi tipe data numerik di Python itu terbagi menjadi 3. Ada integer, float, sama kompleks. Terus apa sih bedanya? Pasti ada dong perbedaannya. Jadi yang pertama itu integer. Integer itu bilangan bulat. Kalau float itu bilangan desimal. Jadi bilangan desimal itu kan ya bilangan yang ada komanya ya. Kalau integer itu tidak dibatasi oleh angka atau panjang tertentu, namun dibatasi oleh memori yang tersedia. Kemudian kalau float atau angka desimal, jadi itu Python melakukan pemotongan pada digit ke-16 pada variabel float-nya. Jadi float atau bilangan pecahan dibatasi akurasinya pada 15 desimal aja. Kalau untuk bilangan kompleks itu sendiri, itu dituliskan dalam formulasi X plus YJ, di mana X-nya itu bilangan real dan Y-nya bilangan imajiner. Jadi Python itu juga sangat mendukung mengenai penulisan bilangan imajiner dan bilangan kompleks gitu. Oke, langsung ke pengaplikasian aja ya. Jadi kalau di Python itu untuk penamaan variabelnya itu tidak perlu dideklarasikan di awal. Seperti Pascal itu biasanya kan dideklarasikan di awal dulu ya. Untuk variabel A itu misal variabel apa, integer atau apa. Kalau di Python tidak perlu sih. Karena dia bisa mengeksekusi sendiri. Yaudah, ini misalkan aku punya variabel A nih. Nah, dia punya nilai 9. Nah, aku mau tahu nih dia itu tipe datanya apa ya. Nah, kita tulis saja print A itu tadi. Misal dia kita tulis dia A tipenya apa ya? Kita tuliskan type untuk mengetahui apa sih tipe dari variabel A itu sendiri. Kita tuliskan type A. Gini kan? Terus kita eksekusi. Nah, cara eksekusinya di Google Colab itu kita tekan bareng-bareng CTRL Enter. Nah, jadi ketahuan nih. Itu tadi kan nilainya 9 nih. Nah, 9 itu bertipe kelas integer. Oke, lanjut ke tipe data float. Jadi, aku punya nih variabel B. Dia punya nilai 0,123. Oke deh. Kemudian aku mau tahu nih, beneran gak sih tipe datanya float? Tulisin seperti tadi, kita tulis type B, kita enter aja. Nah, ternyata beneran kalau tipe datanya 0,123 itu float, karena dia itu bentuknya desimal ya, koma, atau bisa dibilang juga pecahan. Terus tadi aku bilang kalau float itu pemotongannya pada digit ke-16 pada variabel float ya. Punya nih 134 ya, yang asal aja lah ya angkanya. Ini udah banyak banget ini. Nah, kita hitung ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi dia dipotong pada digit ke 16, terus digit yang ke 17 dan seterusnya itu di bulatku punya tipe data kompleks juga ya tadi ya. Oke, misal aku punya D plus sama dengan 2 plus 10J. Oke. Jadi yang 2 ini termasuk bilangan real, kemudian yang 10-nya ini termasuk bilangan imajiner. Oke, string. Jadi string itu penulisannya itu aku punya yang string deh, saja deh variabel s. Jadi ini untuk string ya, contoh aja. Jadi penulisannya itu pakai tanda petik ya, petik tunggal atau bisa juga petik ganda ya. Itu pakai petik tunggal apa ya? Aku lagi belajar tipe data Python. Udah ya, udah. Terus print s. Nah, bisa nih, bisa pakai petik tunggal. Terus misal aja lagi ya, bisa s ini juga bisa diubah ya stringnya. Nanti kita belajar juga di sesi selanjutnya. Aku punya juga nih, misal aku petik 2 nih, apa ya, aku belajar pemrograman Python. Oke, FPS. Sama pemrograman kayaknya salah deh itu di bawah. Nah, udah. Terus si string ini itu juga nulisnya bisa lebih dari satu baris. Ini kan cuma satu baris doang ya. Bisa nih, kalau mau lebih satu baris bisa banget. Nah, caranya gimana? Nah, caranya gini nih. Kita tuliskan 3 petik tunggal atau ganda. Jadi bisa gini, 1, 2, 3 ini kan petik tunggal ya. 3 kali petik tunggal, atau bisa juga petik gandanya 3. Petik tunggal aja ya. Kayak simpel gitu. Langsung aja apa ya? Ini aku bikin puisi. Apa ya terus? Tapi puisinya aku bingung mau nulis puisi. Duh, kok tipe banget sih gue nulisnya puisi apa. Udah langsung aja tutup juga pakai petik triple petik tunggal. Udah, terus di print aja. Nah, langsung keluar deh 2 baris ya. Ini aku bikin puisi, tapi puisinya aku bingung mau nulis puisi apa. Gak jelas banget gua. Udah, terus ketiga ada tipe apa ya, boolean, true or false. Sama banget. Oke, tipe boolean. Tipe boolean, jadi ada 2 nilai ya, yaitu merupakan turunan dari bilangan bulat integer. Punya nilai itu true sama false. False-nya itu biasanya 0. Kemudian sama si true itu nilainya 1 gitu. Biasanya digunakan buat itu sih operator matematika, aritmatika, punya variabel a nih contohnya. Terus aku mau isi banyak banget nanti ya. Ada 12. Ada apa ya? 0,35. Terus ada string juga. Aku mau nulis aku mau nulis Python.
menulis 100 print. Nah, oke. Kalau kita ini ada tulisan ya, ini udah tahu ya nih. Jadi tanpa kamu nulis seperti tadi untuk mengetahui tipe datanya, kayak ini juga udah ketahuan gitu kalau tipe datanya itu sih list ini. List itu variabel A. Ya ini ya, bentar. Oh ya, kelihatan ya. Oke. Terus untuk list itu juga kita juga bisa nampilin tipe data list itu nggak perlu semuanya ini kita tampilin juga bisa gitu, namanya slicing tuh. Oke. Nah, contohnya slicing itu ini kayak gini. Oke, jadi untuk tipe data list itu kan di sini ini namanya indeks ya. Itu dimulai dari indeks ke 0. Jadi indeks ke 0 ini 12, indeks ke satunya 0,35, indeks keduanya list, indeks ketiganya Python, sama indeks keempatnya itu 100. Jadi untuk tipe data list itu tidak dimulai dari indeks ke 1, tapi dimulai dari indeks ke 0. Jadi jangan sampai salah. Jadi misal nih aku punya ini aku mau panggil nih si variabel A. Aku mau tahu indeksnya ke 0 ya. 0 ke 1 aja deh. Mau 0,35. Jadi bener dong kalau si 12 ini indeksnya itu 0 bukan 1 seperti itu. Terus aku mau juga apa ya? Oke, jadi di list itu juga sih kan ada list indeksnya mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, si indeks paling belakang ini, elemen dengan indeks paling belakang ini tuh disebut juga indeks kemen 1 gitu. Jadi kalau misal kamu pengen tahu dari variabel A ini mana sih indeks yang main 1, nah ini 100. Jadi indeks paling belakang itu indeks main 1. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini kan sama dengan main 1. Ini kan main 1, main 2, main 3, main 4, main 5. Seperti itu. Kemudian bisa juga nih, aku cuma pengen ngerti nih, pengen tahu aja nih indeksnya mulai dari indeks 0 sampai indeks ke 4. Berapa ya? Nah, ternyata mulai dari 0 indeks ke 4 itu ini si 12 kan indeksnya 0 ya. Kemudian si 0,35 indeks ke 1, kemudian listnya indeks ke-2 sama patternnya indeks ke-3. Nah, padahal aku ini kan tadi mau tahu nih slicing, mau slicing dimulai dari indeks ke-0 sampai indeks ke-4. Nah, kok yang dibaca cuma sampai Python aja sebagai indeks ketiganya. Jadi gini, kalau di list itu untuk ini yang kamu tulisin di indeks samping ini, indeks yang terakhir itu nggak bakal dibaca. Jadi dibacanya cuma sampai indeks sebelum yang kamu tulisin ini di akhir ini gitu. Terus ada juga nih yang seperti ini nih. Titik 2, 4 gitu kan. Apa sih ya maksudnya? Maksudnya itu juga sama. Jadi kita membuat list ini dari awal itu berarti dari indeks ke 0 sampai sebelum indeks ke 4 gitu. Jadi kalau di sini juga ada angkanya nih berapa ya, langsung titik 24, berarti ini dimulai dari indeks ke 0 sampai -1 indeks terakhir ini gitu. Terus kemudian ada yang gini nih, yang 3 gini kebalikannya nih. Nah, ini apa ya? Nah, gini jadi ceritanya. Tadi kan yang indeks terakhir itu sebagai indeks
ke min 1. Jadi kan min 1, min 2, min 3. Ya, berarti kan dimulai dari min 3. Min 3 kan list ya. Isinya ya, list. Min 3, terus ke depan min 2 sama min 1. Sorry. Min 3, min 4, min 5. Jadi list 0,35 sampai sorry. Berat banget loh. Oke. Jadi ini kan mulainya dari min 3, kemudian titik 2, nggak ada nilainya ya akhirnya. Jadi min 3 itu kenapa list? Karena paling belakang ini kan sebagai indeks ke min 1, min 2, min 3. Jadi benar kalau si list ini memang indeks ke min 3. Terus sampai akhir berarti kan min 3 list, kemudian langsung Python sama 100 ini. Gitu. Kemudian ada nih yang seperti ini. Ini tadi kan ya ada 2 depan sama belakang diisi, ini titik 2. Terus ada yang gini nih, misal mulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, indeks ke 4 deh. Ininya 2. Nah gini, apa ya maksudnya kok ada 2 gitu loh. Jadi gini, ini yang awal itu awal mulanya, indeks mulai dari mulai berapa, jadi kan mulai dari indeks ke 0, terus yang ini tetap sampai H-1 indeks terakhir ini, jadi sampai sampai indeks ketiga, terus 2 ini itu sebagai stepnya, kayak pengalinya gitu loh. Kita langsung eksekusi aja. Nah, indeks pertama 12, 0, ya bener dong. Terus kenapa list ya? Karena indeks 0, 1, 2. Karena stepnya 2. Berarti habis 0, 1, 2 berarti kan list. Terus kenapa nggak sampai sini ya? Harusnya kan kalau dari list stepnya langsung step 2 juga harusnya 100. Ya karena di sini indeks 4 gitu sampai H-1 indeks. Karena di sini sampai 4 dan muncul H-1 indeks 4. Jadi untuk yang 100 memang tidak dimunculkan gitu. Kecuali kalau misal di sini indeksnya 5 deh. Nah, baru muncul. Soalnya kan H-1 indeks min 1-nya 5, sebelum 5 kan 4 ya. Jadi benar banget Saurus itu bakal muncul gitu loh. Terus habis itu ada bisnis apa ya? Ada tuple. Tuple itu jenis dari list ya, yang tidak dapat diubah elemennya dan biasanya pakai kurung biasa, terus yang biasa digunain. Oke, kita tulis aja tuple. Untuk elemen di list itu isinya juga bisa diubah. Tuh, jadi kalau misal nih, ini kan elemennya ini ya. Aku pengen ubah nih elemennya, elemen ketiga nih, jangan list deh. Nah, kita bisa nih. Nah, gini aja. Kita panggil variabelnya, kemudian kita panggil indeksnya. Nah, bentar, lupa. Jadi kita yang mau ubah itu kan indeks elemen yang listnya. List ini kan indeks ke 2. Soalnya kan indeks ke 0, 1, 2. Nah, kita tulisin aja variabelnya A. Terus kita kurung siku, kita panggil indeksnya, indeks kedua. Bener nggak? Ya benar ya. Indeks kedua kita aku mau ubah jadi 256 deh. Udah, aku mau print. Nah, jadi udah bener dong kalau si list ini sebagai indeks yang kedua ini udah berubah jadi 256 gitu. Atau bisa juga kalau kamu mau nambahin nih, bisa banget. Jadi misal nih tadi kan udah ya, ini udah keubah indeks keduanya. Aku mau nambahin ini model lagi nih, mau nambahin isinya nih, elemennya nih. Nah, terus saja append, ada append nih, aku mau nambahin apa ya, komando aja deh ya, 1,345. Udah aku print A, udah langsung tambahkan, padahal di
awal yang tadi variabel A itu sebelum aku append ini kan 100 elemen terakhir, nah ini udah jadi ketambahan elemen 1,345 gitu. Terus kalau aku mau delete yang 1,35 gitu, bisa banget. Kita pilih aja delete ya, delete dong, delete. Habis itu variabelnya, variabel aku mau terus panggil indeksnya, berarti indeks keberapa ya tuh ya, indeks ke-5. Udah aku eksekusi, sorry nggak kelihatan. Nah udah hilang yang elemen 1,345 ini, udah hilang karena udah aku delete. Sama kalau yang string juga sama ya, seperti ini tadi aku tulis Google Colab S. Ya sorry, tipe banget gua Google Colab cuy. Nah Google Colab, nah ini juga bisa diselesin kayak si list ini tadi. Misal mau indeks kedua gitu ya kan, itu bisa asal S. Sama juga indeksnya juga mulai dari indeks ke-0 indeks ke-5 deh. Bener gak ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bener. Nah, terus mau diganti kayak si list tadi, elemennya mau diganti berapa juga bisa, sama aja kayak tadi gitu. Tapel tadi kan jenis dari list ya, yang tidak dapat diubah elemennya, kemudian pakai tanda kurung itu loh, kurung yang biasa kita gunain. Jadi si tuple ini itu eksekusinya lebih cepat kan, dan biasanya tuh datanya bersifat sekali tulis gitu. Jadi misal nih aku punya tuple kan ini bagian dari list ya tadi ya, punya tuple teh. Nah ini punya bilangan 590, kemudian 0,443 sama si string apa ya, collab ya, T. Nah tuh, oke. Terus si tuple ini juga bisa di slicing juga kayak tadi. Kita langsung set ya, set apa sih tadi, set itu kumpulan item yang unik, yang tanpa urutan gitu, ya nggak ada urutan ya. Kalau list tadi kan ada urutan, kalau si set ini nggak ada urutan. Jadi kalau kalian mau panggil si set ini, variabel set itu, misal kalian slicing, jadi nggak bisa karena dia kan nggak ada urutannya ya. Jadi kalau kalian mau slicing kayak si list tadi tuh, sorry banget nggak bisa. Kamu punya variabel udah variabel B aja ya. Set ini cirinya dia pakai kurung kurawal, punya 745 0,99 sama string apa ya, IU apaan IU B. Nah karena si slide tadi nggak bisa di slicing ya kan, bener nggak sih? Nah kita coba deh, bener ya nggak bisa di slicing. Slicing pikir deh, 2 aja deh, 2 enggak. No, jadinya error tuh, karena si set itu kan dia tak berurutan, jadinya nggak bisa di slicing. Ya lanjut ke dictionary. Oke, untuk selanjutnya dictionary. Dictionary itu kumpulan pasangan kunci sama nilai yang tidak berurutan, jadi nggak ada urutannya ya, bukan seperti list yang ada urutannya terus tanda pakai kurung kurawal, pakai ini pasangannya ini. Sama aku punya nih variabel D
variabel D ini dia punya termasuk kategori dictionary, punya apa ya, 23 ini sepatu ya kan, terus sepatu string kayak gitu ya, sepatu, kemudian 24 ini tas, ini bisa cewek, yaudah bener aja. Udah, terus type di dictionary tuh. Terus dictionary kan nggak apa ya, bukan yang urutan ya, jadi nggak bisa diubah. Sekian mengenai tipe data Python, semoga bermanfaat dan juga bermanfaat juga buat aku, buat ngingetin aku juga. Oke, see you di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.